마음 편하게 아버지가 계세요. 이러면서 그냥. 내가 너 좋아한다고. 왜 안 되냐고 왜? 네 곁에서 있는 날 가는 걸음걸음이 Cerita drama Korea Lovely Runner dilanjutkan setelah Sunjae menyelamatkan Imsol. Mereka berdua duduk bersama. Sunjae meminta maaf karena sudah salah paham yang mengira Imsol mengambil kolornya dan ia akan tetap mengikuti turnamen apapun itu kendalanya. Tapi Imsol tidak perlu khawatir. Keesokan harinya turnamen renang dimulai. Imsol datang untuk menontonnya. Semua orang bersorak sekaligus memperhatikan para atlet dan turnamen renang pun dimulai. Imsol teringat di dalam mimpinya kalau turnamen ini adalah pertama dan terakhir kalinya bagi Imsol sesudah menjalani operasi bahu. Imsol pun berdoa dan tak disangka-sangka Sunjae menjadi juara ke-1. Imsol dan pendukungnya pun bersorak bahagia. Diperlihatkan semalam sebelum Sunjae turnamen berenang, Imsol memberitahu kalau rumah mereka saling bertetanggaan dan saat Imsol masuk ke dalam rumah, Sunjae memberikan kiss bye kepada dirinya. Tanpa disadari, In Hyuk melihat di belakangnya dan mengejek Sunjae. In Hyuk menjelaskan kalau Sunjae harus menyatakan perasaannya kepada Imsol sebelum Imsol diambil orang. In Hyuk memberi beberapa wejangan untuknya. Lalu Sunjae menjawab kalau ia akan menyatakan cintanya saat mendapatkan medali emas. Diperlihatkan kembali setelah mengikuti turnamen, Imsol dan Sunjae tengah jalan bersama. Sunjae yang cerewet dan bete membuat Imsol gemas dan ternyata Sunjae kesal karena ia lapar. Imsol langsung berlari ke dalam restoran mahal. Sunjae perhatian kepada Imsol yang membuatnya baper. Imsol sangat senang karena ia bisa makan bareng Sunjae. Sunjae tanpa basa-basi menanyakan, apakah kamu masih menyukai Taesung? Imsol pun menjawab, ya ampun, itu kan sudah lama Sunjae. Sekarang aku udah nggak suka lagi kok sama dia. Jawaban itu membuat Sunjae mendapatkan lampu hijau untuk mendekatinya. Selesai makan, Sunjae bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ini momen yang pas untuk ngajak Imsol jadian. Lalu Sunjae menyatakan perasaannya kalau ia menyukai Imsol. Tapi belum selesai ngomong, Imsol malah menanyakan apakah Sunjae mempunyai 50 sen. Pertanyaan itu membuat Sunjae gugup. Ternyata Imsol membutuhkan 50 sen untuk mengajak Sunjae foto box bersama. Imsol yang memohon dengan paras imutnya membuat Sunjae semakin terpana. Saat di dalam foto box, Imsol mengarahkan Sunjae untuk bergaya bentuk cinta. Sunjae awalnya mengira Imsol menyuruh membuat gaya benjolan di wajahnya dan ia menolaknya karena ia tidak mau terlihat imut. Saat pemotretan akan dimulai, Sunjae auto refleks tangannya membentuk hati yang membuat Imsol makin baper. Dirasa momen yang pas, Sunjae mengatakan perasaannya lagi yang kedua kalinya. Tapi lagi dan lagi Sunjae gugup, malah mengatakan, itu fotonya udah keluar. Selesai berjalan-jalan, mereka berdua pulang menaiki bus. Sunjae melihat situasi di dalam bus buruk untuk menyatakan cinta. Tiba-tiba bus berhenti mendadak, yang mengira ada kecelakaan di sekitar jalan. Imsol makin gelisah karena ia kebelet buang air kecil. Mendengar suara bocil yang satu nasib dengannya, ia memberikan kode agar bocil itu meminta pak supir berhenti ke pom bensin. Sialnya, ibu si bocil mengeluarkan botol untuk buang air kecil. Ya, Sunjae kan gak mungkin ya pakai botol di situ. Sunjae meminta pak supir untuk menepi dengan alasan ia kebelet buang air kecil. Saat turun dari bus, Sunjae menyuruh Imsol untuk pergi ke semak-semak sembari membawa senter untuk buang air kecil. Karena sangat kepepet, ia pun melakukannya. Sesampainya mereka di dalam rumah, Sunjae ingin menyatakan perasaannya. Imsol bertanya-tanya, loh kok banyak salju ya? Padahal sekarang kan musim panas. Sunjae melarang Imsol untuk menjadi penggemarnya karena Sunjae menginginkan Imsol menjadi kekasihnya. Anjay. Tapi nih ya para penonton, lagi dan lagi Imsol langsung memotong pembicaraan yang mengatakan, ya udah kalau nggak boleh jadi penggemarmu, mari kita berteman.
Jawaban itu membuat Sunjae gugup. Yang ternyata salju itu berasal dari serpihan styrofoam yang ditebar oleh In Hyuk. Keesokan harinya, Sunjae tengah berlatih renang. Imsol pun datang ke SMA Jagam untuk menontonnya. Tiba-tiba Taesung datang menghampiri Imsol. Taesung mengira kedatangan Imsol untuk mencarinya. Padahal Imsol datang ke SMA Jagam hanya untuk mencari Sunjae. GR sekali Anda anak muda. Namun Imsol pun menarik semua perkataannya yang saat itu menyukai Taesung. Lagi pula Imsol bukan tipe wanita idamannya. Setelah itu Imsol pergi untuk mencari Sunjae dan tak sengaja berpapasan dengan salah satu pelatih renang bernama Hyun Kyu. Hyun Kyu memberitahu kalau Sunjae baru saja dilarikan ke rumah sakit karena otot bahunya robek dan harus menghadapi operasi. Pak dokter memberitahu efek samping operasi otot ini membuat Sunjae kehilangan kemampuannya menjadi atlet. Sepulang sekolah, Imsol mendatangi rumah Sunjae. Karena tidak ada satupun yang membukakannya, Imsol pun memanjat untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Sunjae yang tengah menggalau maksud aing, ia ditelepon oleh ayahnya untuk datang ke kedai merayakan kemenangan medali emas. Ayahnya begitu antusias dan berharap Sunjae memecahkan rekor sebelumnya. Semua meminta tanda tangan sembari bersorak nama Sunjae. Padahal ia masih memendam permasalahannya dan bingung menyampaikannya kalau kini Sunjae tidak bisa menjadi atlet lagi. Ayahnya memberitahu kalau libur panas nanti Sunjae akan diajak pergi ke Australia untuk berlatih renang dengan guru terbaik yang ada di sana. Sunjae meminta acara itu dibatalkan, tapi ayahnya bersikeras karena sudah berjuang menabung untuk memberangkatkannya. Karena sikap ayahnya yang bersikeras, Sunjae berteriak, "Kenapa ayah selalu memutuskan pilihan sebelum menanyakannya kepadaku? Aku berhenti menjadi atlet renang sekarang." Perkataan itu membuat sang ayah dan semua keluarganya kaget. Sunjae mengatakan kalau ia benar-benar berhenti menjadi atlet renang dan batalkan semua keberangkatan ke Australia. Di luar restoran, Imsol melihat Sunjae tengah bersitegang dengan ayahnya. Ayahnya mengira Sunjae berhenti menjadi atlet karena ingin bermain seperti remaja lainnya. Sunjae menepis perkataan itu dan mengatakan kalau ia sudah muak dengan paksaan sang ayah untuk menjadi atlet renang. Jawaban itu membuat ayahnya sangat emosi lalu menamparnya. Sunjae pun pergi dan berpapasan dengan Imsol, tapi Sunjae acuh dan meninggalkannya. Sunjae kembali ke kolam renang untuk mengambil semua barang-barangnya dan teringat catatan motivasi dan masa-masa ia mengikuti terapi otot bahu membuatnya frustasi. Sementara itu, Imsol di kamarnya merasa usaha membantu Sunjae sia-sia. Ia melihat kalender untuk mencatat kejadian yang dimana saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Keesokan harinya, Imsol menunggu Sunjae pulang, tapi ia malah bertemu In Hyuk. Imsol teringat kalau penggemar In Hyuk sering menghujat Sunjae di komentarnya yang membuat Imsol sangat emosi. In Hyuk kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh Imsol dan ia menanyakan keberadaan Sunjae. In Hyuk memberitahu agar Imsol segera menghindar. Bukannya menghindar, Imsol malah nengok ke belakang dan ia terkena bola yang melayang. Akibat itu, Imsol memisan dan kepalanya pusing. Imsol pun teringat di saat kejadian masa lalu. Setelah mengalami mimisan, rumahnya terjadi kebakaran. Langsung saja, Imsol pun cus pergi ke rumahnya. Di sini Imgem tengah memasak mie dan lupa kalau ia harus membersihkan toilet. Imgem pun lupa mematikan kompor. Imsol yang gelisah ia mencoba untuk menelpon Imgem yang tidak mengangkatnya. Muncullah Taesung yang datang menggunakan motor. Imsol meminta Taesung untuk mengantarkannya pulang, tapi Taesung malah mengajak Imsol bermain. Dengan bujuk rayuan mau, Taesung pun mau memberikan tumpangan untuk Imsol yang membuat semua ciwi-ciwi di sekolahnya menjadi cemburu. Sementara itu Hyunjo mendatangi rumah Imsol untuk mengajaknya bermain. Hyunjo tidak menyadari kalau panci di belakangnya sudah terbakar. Ia malah sibuk berdebat soal kebersihan kloset bersama Imgem. Imsol yang melihat rumahnya sudah mengeluarkan asap, ia pun panik. Hyunjo dan Imgem masih terus berdebat konyol hingga Hyunjo menyadari ada bau asap terbakar. Tapi Imgem menjawab kalau asap itu berasal dari dirinya yang emosi. Melihat dapur yang sudah terbakar, Imgem panik dan langsung menyelamatkan Hyunjo. Sementara itu Imsol dan Taesung tengah berusaha memadamkan api. Imgem berusaha untuk membangunkan Hyunjae yang pingsan. Karena kehabisan ide, ia pun mencoba untuk menciumnya. Saat akan menciumnya, Hyunjae tersadar dan memberikan pukulan yang membuat gigi Imgem copot. Selesai memadamkan api, Bukson terkejut melihat dapur yang sudah gosong. Imsol merasa dirinya sudah berhasil menyelamatkan tangan Bukson dari kejadian masa lalu yang membuat tangan ibunya terbakar. Setelah itu, Imsol berterima kasih karena Taesung sudah membantunya. Sebagai gantinya, ia akan
ditraktirnya. Melihat Imsol yang imut, Taesung merasa terpana dan mengatakan kalau Imsol itu cantik. Bisa aja ini anak muda, cok. Di sisi lain, Sunjae tengah tidur di rumah lamanya. Sang ayah datang dan mengajaknya untuk berbincang ke kafe. Ayahnya merasa kecewa karena Sunjae menyembunyikan alasan berhenti menjadi atlet karena cedera bahu. Sunjae meminta maaf dan menangis. Sementara itu ayahnya sudah membuat janji dengan sang dokter untuk menyembuhkan cedera Sunjae. Keesokan harinya, Sunjae dan ayahnya mendatangi rumah sakit Hwaseon. Sang dokter memberitahu cedera yang dialami Sunjae adalah cedera parah, yang artinya Sunjae harus berhenti menjadi atlet. Di luar ruangan, Imsol menguping pembicaraan mereka yang membuatnya sedih. Saat akan berjalan-jalan keluar ruangan, Sunjae melihat Imsol yang tengah menangis. Ia memperhatikannya dari kejauhan. Hari demi hari Sunjae di rumah sakit. Ia berharap kedatangan Imsol yang tak kunjung datang. In Hyuk memberitahu kalau baru saja penggemar Sunjae datang memberikan makanan. Sunjae langsung gercep pergi keluar ruangan yang ia kira penggemarnya itu adalah Imsol. Seminggu kemudian, Imsol memberikan masakan untuk ayah Sunjae. Ia menanyakan apakah Sunjae sudah pulang. Ayahnya menjawab kalau Sunjae sudah pulang. Imsol pun memberikan ayam opor untuk keluarga Sunjae. Padahal ayam opor itu berasal dari Imsol yang mencuri masakan neneknya. Sebagai gantinya, ayah Sunjae memberikan sirup. Di kamar, Imsol tengah bersantai dan membuka jendela. Dari atas, ia melihat Sunjae yang entah pergi menuju kolam renang. Di sana Sunjae tengah menggalau karena cita-citanya sebagai atlet renang harus pupus. Tiba-tiba kursi di sekitarnya terjatuh. Ia mengecek kursi itu dan ternyata ada Imsol yang memata-matainya. Sunjae mengira Imsol tengah mabuk dan ia mencoba untuk mendekatinya. Sunjae curiga kalau Imsol tengah mabuk berat. Imsol mengatakan kalau ia tidak mabuk, tapi baru saja meminum sirup pemberian ayah Sunjae. Sunjae memberitahu kalau sirup itu adalah alkohol. Karena kebanyakan mabuk, Imsol pun sempoyongan. Sunjae pun menarik Imsol untuk duduk di dekatnya. Imsol yang mabuk berat, ia banyak mengoceh yang gak jelas, tapi ocehan itu membuat Sunjae baper. Lalu Imsol mengajak Sunjae untuk mendengarkan lagu bersama. Imsol pun terbawa suasana lagu yang membuatnya ngantuk. Sunjae langsung menarik kepala Imsol untuk bersandar di bahunya. Karena sudah tengah malam, Sunjae mengajak Imsol untuk pulang. Tapi saat Imsol tengah halu, ia nyaris saja terjatuh ketiduran. Sunjae dengan cepat menariknya. Dengan refleks, tangan Imsol mengusap pipi Sunjae. Sunjae tiba-tiba menyatakan perasaannya kalau ia menyukai Imsol. Imsol mendengarnya sangat kaget dan ia menjawab kalau Imsol akan selalu ada di sisinya dan tidak akan meninggalkan Sunjae dalam kondisi apapun. Langsung saja, hap, Sunjae menyosor bibir Imsol dan memeluknya. Mental jombloku. Keesokan harinya, Imsol berangkat ke sekolah dan ia mengeluh sakit kepala. Sayangnya Sunjae terlambat yang membuatnya ketinggalan bus. Sesampainya di sekolah, Imsol yang tengah migrain ini baru tersadar kalau pembicaraan semalam di kolam renang terekam oleh pemutar musiknya. Di sisi lain, Gahyun tengah menemui Taesung. Gahyun menanyakan soal seorang gadis yang kemarin Taesung antar pulang. Taesung menjawab kalau gadis itu adalah Imsol. Gahyun merasa cemburu karena Taesung tidak pernah mengajaknya kencan. Sementara itu, Sunjae yang baru datang, ia melihat Imsol yang tengah berjalan dan mengejarnya. Langkahnya terhenti saat melihat Taesung menyatakan perasaannya dan mengajaknya berkencan. Langsung saja jam tangan sakti itu membawa ingatannya ke masa Imsol dewasa yang tengah berada di dalam air. Imsol menangis karena jam sakti itu tidak berfungsi dan ia memutuskan kembali pulang. Di rumah ia melihat berita yang menyampaikan kematian Sunjae yang bunuh diri karena tekanan hidup. Imsol membuka kotak yang berisi kenangan foto box berdua dengan Sunjae saat remaja. Ia lagi-lagi menangis dan melihat payung pemberian Sunjae membuatnya semakin menangis. Handphone Imsol berbunyi, ia mendapatkan telepon dari In Hyuk yang menanyakan keadaan terakhir dari Sunjae. In Hyuk memberitahu kalau terakhir kali menemui Sunjae, ia mengatakan kalau dirinya merasa sangat bersalah kepada Imsol. Imsol merasa kebingungan karena Sunjae tidak pernah membuat kesalahan apapun. Tak lama telepon itu mati dan saat akan mencoba menghubunginya, jam tangan sakti itu kembali menyala. Imsol mencoba untuk memencet tombol itu yang membawa dirinya kembali ke masa lalu. Ia tengah didoakan di loteng rumah. Imsol terbangun dan merasa senang kakinya masih bisa digerakkan. Pemimpin doa itu rupanya tengah mengusir roh jahat yang berada dalam tubuh Imsol. Bu Son memberitahu kalau Imsol harus diruqyah karena ketempelan roh jahat dan saat itu ia sendiri yang memintanya. Lalu Imsol melihat Sunjae yang baru datang dan ia berlari menghampirinya. Imsol teringat dalam kenangannya kalau Sunjae pernah mengatakan perasaannya, tapi Imsol malah menjawab kalau Sunjae adalah pria mesum yang genit.
menit. Tapi Sun Jae malah mengabaikannya dan pergi ke rumahnya. Di dalam kamar, Im Sol terkejut kalau sekarang berada di tanggal 28 Juli tahun 2008, tepat 10 hari sebelum dirinya kecelakaan. Ia berjanji akan mengubah kehidupan yang sekarang dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Keesokan harinya saat di sekolah, Im Sol menghampiri Sun Jae dan ingin memberikannya hadiah alat bekam. Sun Jae nampak acuh dan marah. Sun Jae merasa kecewa dari Im Sol yang saat itu mengatakan dirinya mesum, bahkan pura-pura tidak mengenalinya. Im Sol meminta maaf dan menjelaskan kalau orang-orang yang berpura-pura tidak kenal dan menyebutmu mesum itu adalah gadis SMA yang berusia 19 tahun. Sedangkan aku yang sekarang adalah Im Sol yang datang dari tahun 2023 berasal dari jam tangan sakti milik Sun Jae yang membawanya ke masa lalu agar bisa menyelamatkannya. Sun Jae merasa Im Sol sudah gila. Im Sol pun mengatakan kalau ia ketempelan roh jahat, lalu ia membukakan roknya di hadapan Sun Jae untuk menunjukkan jampe-jampe. Saat Sun Jae tiba-tiba pergi, Im Sol yang mengejarnya tiba-tiba terjatuh. Saat akan menolong Im Sol, Taesung tiba-tiba datang menolongnya. Taesung mengajak Im Sol untuk berkencan dengannya dan menyebut Im Sol sebagai kekasihnya. Sun Jae yang melihatnya merasa cemburu. Lalu Taesung memasangkan plester luka untuk Im Sol dan menggodanya. Taesung merasa ada yang berbeda dari Im Sol. Ia pun memainkan matanya dan menyatakan, aku suka kamu, Sol. Kamu berada di hatiku. Im Sol merasa gombolan dari Taesung sudah kuno. Sementara itu di tempat yang berbeda, ayah Sun Jae mengembalikan panci yang diberikan oleh Im Sol. Ia terkejut ternyata Im Sol adalah anak dari Bukson, pemilik jasa sewa video. Ayah Sun Jae merasa ketakutan karena ia mempunyai hutang denda karena telat mengembalikan DVD Pikip. Diperlihatkan kembali kepada Im Sol yang mendatangi studi musik. Di sana ia menemui In Hyuk dan menyuruh agar In Hyuk mengatakan sesuatu yang akan terjadi di tahun 2023. In Hyuk merasa sangat kebingungan karena ia tidak tahu apa-apa. Im Sol yang terus-menerus memaksa, In Hyuk akhirnya mengatakan kalau Im Sol jangan menemui Sun Jae lagi. Im Sol menjawab agar In Hyuk jangan mengajak Sun Jae ikut audisi boyband karena ketampanan Sun Jae sudah pasti lolos audisi, bahkan dapat menjatuhkan reputasi In Hyuk di masa depan. Sementara itu, saat akan pulang sekolah, Sun Jae dipanggil oleh Hyunggu yang iri karena melihat Sun Jae merayakan kemenangannya mendapati medali emas. Ia pun menyuruh Sun Jae untuk mencari bakat lain karena kan sekarang sudah nggak bisa lagi menjadi atlet renang. Sun Jae sudah mencoba untuk menahan emosi dan mengingatkan Hyunggu agar selalu pemanasan sebelum latihan. Coach An pun datang memanggil Sun Jae untuk wawancara setelah memenangkan medali emas, tapi Sun Jae acuh dan memilih pergi. Hyunggu yang masih berada di tempat mengatakan, hei, saranmu nggak berguna kayak sampah. Pergilah ke makam ibumu untuk meminta maaf karena kamu gagal menjadi atlet. Perkataan Hyunggu membuat Sun Jae marah. Ia berbalik dan saat akan menghajarnya, tiba-tiba Im Sol terbang untuk menonjok hidung Hyunggu. Im Sol di hadapan banyak orang mengatakan, hei pencuri kolor, seharusnya waktu itu aku tidak membiarkanmu kabur. Hyunggu sudah sangat emosi dan ingin memukul Im Sol. Keributan itu membuat guru BK SMA Jagam datang mengejar Im Sol yang lari. Langkah Im Sol pun harus terhenti. Ia diseret oleh Gah Yun dan The Gang untuk dibawa ke tempat kosong. Gah Yun menjawab Im Sol yang genit dan menerima ajakan kencan dari Taesung. Mereka berdua terlibat jambak-jambakan yang membuat heboh. Aksi jambak-jambakan mereka terciduk oleh Sekyun. Mereka menjawab kalau jambak-jambakan itu hanya bercanda. Im Sol menyadari kalau ia pernah bertemu dengan Sekyun di masa depan. Langsung saja ia mengejarnya. Karena tidak terkejar, Im Sol pun memutuskan untuk pergi ke rumah Sun Jae. Ayahnya memberitahu kalau Sun Jae tengah berada di pusat rehab. Im Sol menitipkan hadiah untuk Sun Jae, tapi ayahnya menolak. Dengan akting gemasnya, Im Sol seolah-olah sakit perut. Bukannya menjadi iba, ayah Sun Jae malah ikutan berakting sakit perut. Im Sol pantang menyerah. Ia pun menyelinap masuk ke dalam rumah Sun Jae. Di dalam dirinya dibuat kebingungan karena ayah Sun Jae tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Mengingat Im Sol mempunyai kekuatan, ia pun menyebutkan semua kejadian masa depan yang dapat menghentikan waktu dan dengan cepat Im Sol memasuki kamar Sun Jae. Im Sol merasa kegirangan karena ia bisa masuk ke dalam kamar Sun Jae dan melihat-lihat barangnya. Im Sol pun melihat baju sekolah Sun Jae. Ia merobek kartu nama Sekyun. Im Sol kaget karena ayah Sun Jae tiba-tiba datang. Ia pun menyebutkan mantra yang membuat waktu terhenti dan bersembunyi. Di tempat yang berbeda, Sun Jae tengah melamun karena kebohongan dari perkataan Im Sol yang menyatakan perasaannya. Sesampainya di rumah, Sun Jae melihat Im Sol tertidur di bawah kasurnya. Ia kaget baru tersadar kalau Im Sol berada di kamarnya.
Sun Jae mencoba untuk membangunkan Im Sol yang hobi tidur ini. Sun Jae tertawa melihat Im Sol yang berekspresi imut dan mencoba untuk merapihkan rambutnya. Saat menangkap nyamuk, Im Sol pun dibuat kaget dan terbangun. Im Sol meminta maaf karena sudah menyelinap masuk ke dalam kamar Sun Jae. Sun Jae terus menanyakan alasan Im Sol menyelinap ke kamarnya dan tidur nyenyak di lantai. Im Sol menjawab kalau ia menyelinap untuk memberikan hadiah buku. Tapi saat akan keluar, ia tak sengaja menyenggol lemari dan tertimpa buku-buku itu. Sun Jae tertawa mendengar cerita Im Sol yang konyol. Sun Jae mengatakan kalau dirinya sangat marah karena perasaannya dipermainkan oleh Im Sol dan saat tengah mabuk di kolam renang. Im Sol menjawab di hari itu ia benar-benar mabuk dan tidak ingat semua perkataannya. Sun Jae merasa kesal karena percuma saja ia marah-marah di hadapan Im Sol, tapi Im Sol sendiri juga lupa kejadian di kolam renang. Suasana menjadi hening karena Sun Jae menyuruh Im Sol untuk diam hingga ia pergi dari rumahnya. Im Sol berusaha untuk mencairkan suasana. Ia menyuruh Sun Jae untuk membaca buku motivasi yang diberikannya agar Sun Jae tidak putus asa saat menghadapi hidup yang sulit. Setelah itu, Im Sol mengajak Sun Jae untuk akur dan tidak menjauhi hubungannya. Tapi Sun Jae diam saja. Ia di dalam hati berpikir kalau Im Sol memang benar-benar tidak tahu kejadian di kolam. Im Sol melihat nyamuk dan ia ingin menangkapnya. Tapi tiba-tiba Sun Jae berbalik badan dan menahan tangan Im Sol. Sun Jae sudah meminta Im Sol untuk tidak mendekatinya. Karena nggak ada pilihan lain, Sun Jae mengambil spray untuk membungkus Im Sol dan membawanya keluar. Di luar, Sun Jae cekcok dengan Im Sol. Sun Jae mengatakan kalau dirinya belum pernah berteman dengan wanita. Lagi pula tidak ada hubungan pria dan wanita yang akur. Kamu terus menghiburku. Aku tidak suka karena kamu mempermainkan perasaanku. Im Sol menangis. Ia pun menanyakan apa yang harus aku lakukan. Sun Jae, aku berusaha bersikap konyol untuk menghiburmu dan membelikan buku motivasi. Itu adalah satu-satunya yang bisa kulakukan untuk mengubah kehidupan di masa depan. Sun Jae meminta Im Sol untuk menjauh dan jangan berharap bisa akrab. Ia pun memberikan sandal untuk Im Sol dan membentaknya untuk pulang. Sesampainya di kamar, Im Sol terus menangis karena mengingat semua perkataan Sun Jae. Keesokan harinya, Yunju tengah mendatangi suatu tempat. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan Im Gem. Yunju yang tengah sembelit, ia berusaha untuk cepat-cepat mencari toilet. Tapi Im Gem terus menanyakan soal pertanggungjawaban Yunju yang membuat giginya ompong. Yunju yang terburu-buru langsung saja pergi menggunakan tangga darurat. Ia pun kaget saat melihat teman-temannya memanggilnya. Panggilan itu membuat Hyunju kecepirit. Yunju yang panik langsung melarang mereka semua mendekatinya. Untunglah Im Gem datang. Dengan memasangkan kemeja di badan Hyunju, ia pun membawanya pergi. Yunju baper dengan sikap Im Gem. Di tempat yang berbeda, Im Sol tengah menemui Taesung di restoran. Im Sol menjelaskan kalau semua perkataannya yang ingin menjadi pacar Taesung hanyalah bercanda, karena ia yang sekarang ada dirinya di masa depan. Im Sol pun baru teringat kalau hari ini adalah hari ulang tahun Taesung. Ia pun menyuruh manajer toko untuk membatalkan surprise-nya. Tapi manajer itu mengira Im Sol menyuruhnya untuk segera merayakan. Saat bersiap merayakan, Im Sol berusaha menarik Taesung pergi dari restoran. Sayangnya, ia gagal dan mau tidak mau Taesung dan juga dirinya melihat video klip menyanyikan tentang perasaan Im Sol yang menyukai Taesung dan juga ucapan selamat ulang tahun untuknya. Taesung merasa senang saat manajer toko membawakan kue ulang tahun dan boneka. Sebagai gantinya, Taesung menagih Im Sol yang akan mentraktir makan sup rumput laut. Sampai di kedai sup, Taesung merasa senang kalau Im Sol adalah pacar pertamanya yang mentraktir makan di kedai saat hari ulang tahunnya. Im Sol memberikan tatapan aneh kepada Taesung yang membuatnya bertanya-tanya. Im Sol menanyakan alasan dirinya dahulu bisa menyukai sampai tergila-gila dengan Taesung. Tak lama, Taesung memberitahu kalau Sun Jae dan Im Hyuk akan mengikuti audisi boyband. Informasi itu membuat Im Sol langsung saja pergi menemui In Hyuk. Ia menanyakan alasan In Hyuk yang mengajak Sun Jae ikut audisi K-pop, padahal Im Sol sudah melarangnya. In Hyuk menjawab kalau Sun Jae tidak mengikuti audisi boyband. Ia sedang menjaga toko dengan ayahnya. Kenapa kamu ikut campur mengurusi hidup Sun Jae? Kamu kan pacarnya Taesung. Im Sol merasa kaget dan tak lama ia terjatuh dari tangga. Sun Jae yang tengah melayani pembeli, ia mendapatkan telepon dari In Hyuk yang memberitahu kalau Im Sol datang tiba-tiba menemuinya dan melarang Sun Jae untuk ikut audisi. Karena restoran banyak pembeli, Sun Jae mengakhiri teleponnya, tapi perkataan itu terngiang-ngiang di kepalanya.
Ia pun melepaskan celemek dan pergi dari restoran. Sun Jae mencoba untuk membangunkan Im Sol yang tertidur di dalam bus. Im Sol terbangun saat dirinya berada di ujung jalur perjalanan bus. Ia pun memilih untuk menunggu bus lainnya dan datang mobil taksi putih yang mencurigakan di hadapannya. Begitupun Im Sol melihat pria tua yang mabuk duduk menggodanya. Karena ketakutan, Im Sol pun pergi. Tapi bapak tua itu mengikuti Im Sol kemanapun. Im Sol mengancam akan menelepon polisi hingga mereka berdua saling ribut. Terlihat Sun Jae datang menghampirinya. Belum sempat menolongnya, Im Sol pun terlepas lalu kecebur ke dalam sungai. Im Sol terkejut, ia teringat di masa dirinya memarahi Sun Jae di rumah sakit yang sudah menolongnya. Im Sol tersadar kalau kejadian di rumah sakit itu berasal dari ingatannya yang hilang. Lalu Im Sol pun menyadari kalau Sun Jae sebenarnya begitu baik hingga membuatnya menangis dan memeluk erat Sun Jae. Dan iya, scene ini pun sekaligus menutup alur cerita dari drama Korea yang berjudul Lovely Runners episode yang ketiga sampai episode yang keempat, Mamang.